Udah ya, ada ayah. Kamu gak perlu takut. Biarkan mereka bergosip sesuka hati. Suatu hari kebenaran akan terungkap. Kita cukup berdoa saja kepada Allah. Semoga orang yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu malu, bisa merasakan hal yang sama. Dan ingat, Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Semoga Bu Cika merasakan penyesalan yang amat mendalam. Iya ayah, aku gak akan takut lagi. Kamu fokus belajar aja ya. Jangan dengerin kata-kata mereka. Jangan usil terus ke anak tetangga kita. Sesama tetangga itu harus hidup rukun. Jangan seperti ini. Yang ada ibu mendatangkan cekcok dengan tetangga kita. Jessica, komplek ini tuh harus ramai. Kalau ibu nggak seperti itu, komplek ini akan sepi. Dengan tersebarnya gosip tentang anak-anak komplek ini, kita bisa saling bercerita dan akan ada perkumpulan yang luar biasa, Jessica. Percuma, komplek ini ramai karena gosip. Perkumpulan itu nggak ada manfaatnya, Bu. Lebih baik ibu berhenti sekarang juga. Ibu lupa kalau ibu punya aku. Kalau perilaku ibu malah berbalik sama aku, gimana, Bu? Kamu ini ngomong apa sih? Ini gak akan berbalik sama kamu, Jessica. Bener kata Jessica, kamu harus berhenti dan meminta maaf. Jangan bikin kita berdua malu, Bu. Berkomentar tentang orang lain itu gak baik, Bu. Mana komentar kamu selalu negatif lagi. Itu sama aja seperti penghinaan, Bu. Kalian berdua tuh ya ribet banget. Suka-suka ibu dong. Mau ibu berkomentar atau menghina, itu bukan urusan kalian. Jelas ini jadi urusan ibu sendiri. Tapi mereka nggak nyaman, Bu. Orang-orang selalu berbicara tentang ibu. Mereka risih dengan perilaku buruk ibu ini. Kalau mereka usir kita dari komplek ini gimana, Bu? Bagus dong kalau orang-orang ngomongin ibu. Berarti ibu udah terkenal di komplek ini. Emangnya kamu gak senang, Jessica, punya ibu yang terkenal gini? Aku gak senang, Bu, karena cara ibu membuat diri ibu terkenal ini salah. Aku malu karena perilaku ibu. Rasanya aku pengen pergi jauh dari rumah ini. Ya udah, pergi aja sana. Sudah, jangan ribut seperti ini. Nanti tetangga dengar keributan ini. Ayah, aku berangkat sekolah dulu. Bu, udah ya. Kasihan Jessica. Kalau seandainya apa yang ibu lakukan ini benar-benar berbalik sama Jessica, gimana, Bu? Gak akan, Pak. Kamu itu kenapa sih? Bu, aku ingetin sekali lagi ya. Setiap langkah kita itu diketahui oleh Allah. Jangan terus melakukan perbuatan buruk yang merusak nama baik orang lain. Lebih baik ibu melakukan hal-hal positif di rumah ini. Misalnya kayak belajar masak, masakan luar, perbaiki ibadah, perbanyak baca ayat suci Al-Quran. Bahkan masih banyak lagi hal positif yang lain. Daripada terus berkomentar, lebih baik mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mau berangkat kerja ya berangkat aja. Jangan kasih aku nasihat apa-apa. Aku cuma ingetin aja, hati-hati, karma itu datang di waktu yang tak terduga. Aku berangkat kerja dulu ya. Aku gak peduli. Aku akan terus berkomentar tentang anak-anak tetangga aku. Lagi pula itu hal yang seru, bukan hal yang merugikan. Bu, kamu ngerasa risih nggak sama kelakuannya Bu Cika? Dia itu nggak pernah hentinya ngomentarin atau usil sama anak-anak komplek ini. Saya suka kasihan sama anak-anak, Bu. Mereka yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aja nama mereka langsung jelek gara-gara Bu Cika. Iya, Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau udah jadi kebiasaan ya susah. Padahal dia itu punya anak perempuan loh. Apa Bu Cika nggak takut ya kalau perilaku buruk dia itu bisa aja berbalik ke dirinya sendiri? Biarin aja, Bu, nanti juga berbalik ke dia. Allah itu nggak akan tinggal diam, apalagi sama orang model Bu Cika. Ya ampun, ternyata ada yang lagi ngomongin saya nih. Bu Diah, saya mau gula sama tepung terigunya dong, Bu. Tunggu sebentar, saya ambilin dulu terigu sama gulanya. Ini belanjaannya. Bu Cika, kemarin ibu menyebarkan fitnah tentang anak Pak Jaja ya. Padahal anak Pak Jaja nggak pernah datang ke tempat karaoke loh, Bu. Tapi ibu malah nuduh seperti itu. Masa sih nggak pernah? Orang saya pernah lihat sendiri kok. Kebetulan kemarin malam itu saya baru pulang dari rumah nenek. Gak sengaja lihat anak Pak Jaja keluar dari tempat haram itu. Kenapa liatin anak saya? Bu, kalau beli baju anak itu yang bener dong. Masa bajunya kayak gini sih? Jelek, kuno, kucel lagi. Minimal yang bagus dikit lah, supaya lebih enak dilihat. Enak aja, baju ini mahal, Bu. Bisa-bisanya ibu ngomong kayak gitu. Yang seharusnya bagus itu akhlak Bu Cika, supaya lebih enak kalau diajak ngobrol. Hati-hati, Bu, kalau udah gede anaknya jadi ani-ani. Soalnya pakaiannya itu terlalu terbuka, mau jadi gayung pink. Jangan dibiasakan pakai pakaian kurang bahan. Mana jelek lagi.
Gak cocok banget, iuh. Bu Cika, istighfar Bu, jangan terus berkomentar yang gak baik. Mereka pasti sakit hati dengan komentar yang Bu Cika lontarkan. Kalau ngomong itu harus difilter Bu, supaya nggak bikin sakit hati. Apaan sih, suka-suka saya dong. Hati-hati dapat karma Bu, Allah itu nggak pernah salah sasaran. Mungkin perilaku ini menyenangkan buat Bu Cika, tapi bagi kami, perilaku ini harus dihilangkan. Dasar batu, kita lihat aja nanti, azab itu pasti datang, entah dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang lambat. Loh, bukannya pulang sekolah itu jam 3 sore ya? Kok ini pulang malam-malam sih? Anak gadis itu nggak baik kalau pulang malam-malam gini, apalagi masih pakai baju sekolah. Nanti dikeluarin dari sekolah loh. Aku pulang kerja kelompok Bu, jadi nggak ada salahnya dong kalau aku pulang jam segini. Halah, bohong. Aku aja sih kalau habis keluyuran sama laki-laki. Anak remaja zaman sekarang banyak bohongnya. Contohnya kamu, Santi. Coba kalau ayah kamu tahu gimana. Dia pasti marah banget sama kamu, Santi. Bu, kegiatan di sekolah itu banyak loh. Bukan hanya belajar bersama bapak dan ibu guru saja. Kita anak-anak sekolah sering kok belajar di luar, karena nggak semua tugas itu harus dikerjakan di rumah. Jessica juga sama loh Bu, kayak aku. Anak saya memang sekolah, tapi nggak kayak kamu. Anak saya itu selalu pulang tepat waktu, selalu jujur, gak pernah tuh pulang jam segini. Kamu itu pasti anak yang gak bener kan? Saya harus bilang nih sama orang tua kamu itu udah gak bener. Pasti kamu bohongin orang tua kamu kan? Kamu bilangnya mau belajar, taunya malah keluyuran sama laki-laki. Anak gadis seperti kamu harus dikasih pelajaran. Aku udah jujur Bu, aku juga udah bilang sama orang tua aku, dan orang tua aku kasih izin. Hati-hati garis 2 duluan loh. Kamu bikin saya geleng-geleng kepala. Bu Cika, ibu jangan menuduh sembarangan gitu. Aku benar-benar belajar. Aku gak seperti yang ibu katakan. Aku gak pernah keluyuran gak jelas sama laki-laki. Aku hanya belajar. Kenapa ibu malah menuduh yang enggak-enggak? Aku ingetin ya Bu, suatu saat nanti anak ibu akan seperti ini. Bu Cika akan kemakan dengan omongan ibu sendiri. Stop mengomentari anak-anak seusia aku. Ini bisa jadi gosip yang sangat panas. Besok pagi aku harus keliling ke seluruh tempat yang ada di komplek ini. Aduh, kalau soal Bu Cika udah nggak bisa komen lagi Bu. Dia itu udah bikin banyak orang sakit hati, apalagi sama gosip selalu dia sebarkan. Bu Fitri, kamu tahu nggak? Kemarin saya ketemu sama Santi. Dia pulang sekolah malam banget Bu. Pasti dia itu habis main sama laki-laki. Santi itu kan anak yang nggak bener. Kasiannya Pak Jamal punya anak satu-satunya tapi kelakuan kayak setan. Santi itu harus mencontoh anak saya. Jessica itu selalu pulang tepat waktu, gak pernah pulang terlambat. Jangan terlalu membanggakan anak sendiri. Kita nggak tahu perilaku Jessica itu kayak apa. Santi anak baik, dia nggak seperti yang Bu Cika katakan. Jangan membuat gosip tentang Santi. Kalau memang Santi anak baik, seharusnya dia pulang tepat waktu dong. Aku malu sama cerita itu. Gimana kalau orang-orang percaya? Gimana kalau ayah juga percaya? Padahal aku cuma sibuk belajar. Aku nggak pernah ngelakuin hal-hal negatif di luar sana. Aku benar-benar belajar. Bu Cika, saya cuma mau ngasih tahu aja, semua orang yang ada di komplek ini sudah capek dengan tingkah Bu Cika. Ini sangat kekanak-kanakan. Ingat umur Bu, ingat sama Jessica. Saya cuma takut omongan ibu ini berbalik ke ibu sendiri. Kalaupun bukan ibu, mungkin Ibu Cika akan mendapatkan azab yang pedih. Bu Fitri ini sok tahu banget sih. Saya nggak akan mungkin kena azab. Azab itu hanya datang kepada orang yang berbuat dosa. Saya kan cuma usil sedikit, nggak mungkin kena azab lah. Aduh, gabut banget kalau cuma keliling di sekitar komplek. Sekarang saatnya kita ke tempat lain. Siapa tahu aku nemu orang yang sama kayak aku. Jadi kita bisa sama-sama bergosip. Aduh, ini batu kenapa ada di tengah jalan gini sih? Aku kan jadi jatuh. Cika, karma akan datang dalam waktu yang dekat. Kamu harus berhenti mengomentari anak-anak tetangga kamu. Woi kek, kenapa bisa tahu nama saya? Mana pakai natap saya tajam gitu lagi? Saya nggak kenal sama kakek ya.
Itu nggak penting. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Perilaku kamu ini akan berbalik kepada dirimu sendiri. Segala kata atau ucapan yang kamu katakan, semua itu akan berbalik kepada kamu, Cika. Kenapa semua orang selalu berkata seperti itu? Aku tidak akan mendapatkan azab apapun. Semua itu hanya omong kosong semata. Kamu tidak percaya? Tunggu saja, Cika. Pastinya kamu akan tersiksa. Aku muak banget sama orang-orang seperti mereka. Siapa sih yang bakal kena azab? Azab itu nggak nyata. Itu hanya angan-angan saja. Pak Jamal, maaf saya ganggu waktu Bapak malam-malam gini. Jadi gini Pak, kemarin saya ketemu sama Bu Cika. Dia nyebarin gosip tentang Santi. Gosip? Gosip apa Bu Fitri? Santi kan pernah pulang terlambat dari sekolahnya. Kalau kata Bu Cika, Santi itu berkeliaran kayak anak yang gak bener. Saya cuma mau pastiin aja Pak, apa benar Santi seperti itu. Tapi kalau yang saya tahu, Santi itu anak yang baik. Santi nggak pernah keluyuran Bu. Dia bener-bener kerja kelompok kok sama teman-temannya. Saya kan sempet video call sama dia. Bu Cika ini bener-bener ya. Pantes aja beberapa hari ini Santi mendadak mengurung diri di kamar Bu. Bahkan pergi ke sekolah aja dia selalu tertutup. Pas saya tanya, dia cuma jawab, "Aku malu ayah." Hanya itu jawaban Santi. Dia nggak pernah ngasih tahu alasannya. Saya aja baru tahu dari Bu Fitri. Pak Jamal, gimana Santi nggak malu? Gosip itu sudah menyebar kemana-mana. Bu Cika itu selalu keliling di komplek ini dan banyak yang percaya soal Santi. Makanya saya datang ke sini untuk memastikan keadaan Santi. Bu Cika sudah merusak nama baik anak saya. Santi itu nggak pernah aneh-aneh. Dia selalu jujur kepada saya. Asal Pak Jamal tahu, nggak ada yang berani melawan. Kalau Bu Cika sudah berbicara, semua mulut orang-orang yang ada di komplek ini seperti terkunci. Bu Fitri, terima kasih banyak ya Bu. Saya mau masuk dulu. Saya mau ngobrol berdua sama Santi. Sama-sama Pak Jamal. Ya Allah, datangkanlah azab buat Bu Cika. Kenapa Bu Cika bisa sejahat itu? Semua orang hampir percaya sama cerita dia. Gak ada yang mau dengerin penjelasan aku. Mereka menganggap aku anak yang kotor, anak yang gak benar. Santi, ayah udah tahu kenapa kamu jadi gini. Jangan terus mengurung diri ya. Kalau kamu memang merasa tak seperti yang Ibu Cika katakan, kamu harus berani berbicara. Ayah percaya sama kamu. Ayah beneran percaya sama aku? Iya, ayah percaya sama anak ayah. Santi, jangan pernah ragu ya untuk membela diri kamu yang gak bersalah ini. Kamu harus bersuara. Kalau kamu terus murung, masalah ini gak akan ada habisnya. Mereka pasti akan terus bertanya sama kamu. Ayah, aku udah coba bersuara dan membela diri aku. Tapi kebanyakan orang tua di komplek ini lebih percaya ke Bu Cika. Mereka menganggap aku anak nakal, gak punya masa depan, anak yang gak baik. Padahal aku cuma belajar, Ayah. Kenapa sesulit itu? Bahkan setiap pulang sekolah aku selalu dihadang sama orang-orang sini, Ayah. Mereka ngelarang aku main sama anak-anak mereka. Udah ya, ada ayah. Kamu gak perlu takut. Biarkan mereka bergosip sesuka hati. Suatu hari kebenaran akan terungkap. Kita cukup berdoa saja kepada Allah. Semoga orang yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu malu, bisa merasakan hal yang sama. Dan ingat, Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Semoga Bu Cika merasakan penyesalan yang amat mendalam. Iya, Ayah, aku gak akan takut lagi. Kamu fokus belajar aja ya. Jangan dengerin kata-kata mereka. Jessica, kenapa sih? Kok jam segini belum pulang? Dia nggak biasanya kayak gini. Masa dia main dulu sih? Makasih ya, udah mau anterin aku. Hati-hati di jalan. Dari mana aja kamu? Kenapa jam segini baru sampai rumah? Kalau ada tetangga yang lihat gimana? Mereka bisa bicara yang gak baik tentang kamu. Aku belajar kelompok, Bu. Jangan bohong. Ibu tahu kamu gak jujur sama ibu kan? Aku udah jujur, Bu. Aku harus ngomong apa lagi? Ibu gak percaya sama aku. Bukan ibu gak percaya, tapi kenapa harus cowok yang antar kamu ke rumah? Harusnya yang antar kamu ke rumah itu teman cewek kamu, Jessica. Kenapa ibu kelihatan takut gitu? Gak apa-apa dong, aku pulang diantar sama temen cowok aku. Yang penting aku pulang dengan selamat. Udah, aku capek, aku mau istirahat.
Tuh Bu, apa saya bilang, semua yang telah Bu Cika lakukan akan berbalik pada dirinya. Sekarang dia lagi kebingungan, kenapa Jessica bisa pulang larut malam. Sepertinya doa-doa orang yang terzolimi sudah terkabul satu persatu. Saya sudah sakit hati. Semoga Bu Cika benar-benar kena azab. Katanya Jessica anak yang selalu pulang tepat waktu, tapi kok ini enggak ya, mana pulangnya bareng sama cowok lagi. Jadi anak yang enggak bener itu Santi atau Jessica? Ini bisa jadi tanda tanya untuk kita semua. Kita tanya langsung aja ke Jessica. Iya, saya setuju. Bu Fitri, kita kan belum tahu kebenarannya. Entah itu hanya kebetulan atau memang mungkin azab buat Bu Cika. Kita harus cari tahu dulu. Tapi kalau ini benar-benar azab, kita bisa jadikan ini pelajaran untuk kita. Kalau punya anak, lebih baik jaga ucapan kita, karena takutnya omongan kita berbalik ke diri kita sendiri atau ke anak kita. Iya Bu. Bukannya Bu Cika itu sering ngomong soal anak orang ya? Kok sekarang anaknya pulang malam juga? Kira-kira apa yang dilakukan anak Bu Cika? Katanya sih belajar kelompok, tapi saya nggak percaya sih. Soalnya Jessica diantarin sama laki-laki. Bisa aja kan mereka berdua habis dari tempat yang gelap-gelap. Anak zaman sekarang kan lebih berani. Bu Dia, kita nggak punya bukti Bu. Itu jatuhnya kayak fitnah. Kalau seandainya Jessica beneran belajar kelompok, gimana? Kegiatan sekolah itu banyak loh Bu. Santi, kalau jadi manusia itu jangan terlalu baik. Kamu lupa nama kamu itu tercoreng gara-gara Bu Cika. Jangan coba-coba bela Jessica. Dia itu anak yang nakal, anak yang salah pergaulan, anak gadis yang suka berbohong. Kenapa semua orang meragukan kejujuran Jessica? Dia memang pulang dari belajar kerja kelompok, makanya telat. Bu Dia, saya mau sabun mandi cair sama sampo botol 1 ya Bu. Bu Cika, pasti ibu udah tahu kan yang lagi rame di komplek ini. Jessica beneran jujur kan? Tapi kok saya agak curiga ya. Jangan-jangan anak laki-laki itu sering bawa Jessica ke tempat gelap, Bu. Jessica nggak seperti itu ya Bu. Dia selalu jujur sama saya. Lagi pula kegiatan sekolah itu banyak. Dulu pas aku bilang gitu, Bu Cika nggak percaya sama aku. Bukannya nggak percaya, saya hanya... Urus aja anak gadisnya. Jangan ngomong soal anak tetangga terus. Siapa tahu yang dibilang sama Bu Dia ada benarnya juga. Saya pulang dulu, permisi. Nah loh, ternyata punya rasa malu juga. Bu Cika benar-benar mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah, yaitu azab yang sedang terjadi pada dirinya. Jessica, kok penampilan kamu semakin hari semakin biasa aja sih? Seharusnya anak gadis itu dandan yang rapi supaya enak aja dilihatnya. Aku dandan kok Bu Fitri. Bu Cika, kok diem aja sih? Biasanya ibu nyerocos terus, gak ada habisnya. Apa Bu Cika lagi kebingungan? Karena semua tuduhan yang dulu selalu ibu lontarkan malah berbalik ke Jessica. Saya lagi gak mood ngomong aja. Loh, itu tadi ngomong. Jessica, kamu beneran kerja kelompok? Kok bisa sampai larut malam sih? Mana sama laki-laki lagi? Pasti pas di perjalanan pulang kamu sama anak laki-laki itu mampir ke tempat sepi ya? Astagfirullah Bu Fitri, aku beneran gak berani melakukan itu. Dia teman satu kelompok aku. Kalau saya perhatikan lebih dalam lagi, kamu ini gak jujur ya. Bilang aja sih kalau memang sering keluyuran malam-malam. Anak pelajar itu gak boleh gitu loh. Tuduhan itu, komentar negatif itu yang selalu aku ucapkan untuk anak-anak tetanggaku, kenapa malah berbalik menyerang? Kenapa Jessica harus kena juga? Apa benar ini ajab untuk aku? Tapi kenapa malah Jessica yang kebawa-bawa? Bu, seberapa banyak anak yang udah ibu tuduh yang enggak? Jawab aku Bu, jangan cuma diem aja. Banyak Jessica, saya juga sampai gak bisa hitung jumlahnya. Ibu puas, aku juga yang kena dampaknya Bu. Bu Cika, kalau ngurus anak itu yang benar Bu, supaya gak banyak bohong gitu. Oh iya, satu lagi, ajarin Jessica caranya dandan rapi. Kenapa kata-kata Bu Piti terasa sakit tidak ada ya? Mereka nggak tahu yang sebenarnya, tapi mereka udah nuduh yang enggak. Minum dulu supaya kamu lebih tenang. Ini semua karena ibu. Nama aku jadi jelek karena ibu. Semua orang bergosip tentang aku Bu. Mereka terus berbicara omong kosong tentang aku. Jessica, ibu gak bermaksud seperti itu nak. Ibu juga gak tahu kenapa ini terjadi sama kita. Aku kecewa sama ibu. Coba aja ibu gak pernah nuduh anak-anak tetangga, mungkin aku gak akan kena imbasnya juga. Sekarang aku malu Bu. Aku malu walaupun hanya keluar rumah. Mereka terus berbicara soal kejujuran aku, padahal aku udah jujur Bu. Ini menyakitkan buat aku Bu. Jessica, Pak,
Aku harus apa? Para tetangga mulai menuduh aku sama Jessica yang enggak. Kan aku udah bilang Bu, berhenti menuduh, mengomentari anak orang lain. Ini azab buat kamu. Semua yang telah kamu lakukan sudah berbalik ke diri kamu sendiri. Jessica yang gak tahu apa-apa ikut terseret masalah ini. Pak, aku nggak tahu kalau Cika bakal kena. Gimana gak kena? Apapun yang orang tua lakukan, anak pasti akan ikut merasakan, ikut hanyut dalam masalah. Makanya kita harus hati-hati Bu, jangan sembarangan berperilaku, jaga ucapan kita juga. Perilakuku selama ini sangatlah salah. Aku merasakan sendiri bagaimana rasanya tuduhan tanpa dasar mulai menyebar. Pastinya sangat menyakitkan bagi Jessica. Aku harus perbaiki hubungan aku bersama para tetangga. Aku juga harus minta maaf kepada mereka. Pak, Bu, maafkan saya. Sekarang saya sadar perilaku saya ini sangat buruk. Saya nggak mau terus hidup jauh dari tetangga. Saya ingin hidup rukun dan memperbaiki hubungan kita. Alhamdulillah, akhirnya Bu Cika sadar juga. Jangan asal berucap lagi ya Bu. Takut yang berbalik ke Bu Cika atau ke Jessica lagi. Sekarang kita juga harus saling mengingatkan untuk menjaga ucapan kita. Iya Bu Diah, mulai detik ini saya akan menjaga lisan saya supaya nggak berkata omong kosong lagi. Saya juga akan memperbaiki perilaku saya. Santi, maafin saya ya, gara-gara saya kamu tersiksa. Aku udah maafin Bu Cika kok. Terima kasih banyak ya Santi. Saya merasa malu karena kamu tetap berbaik hati kepada saya. Kamu tetap fokus belajar ya. Sekarang nggak akan ada lagi yang menuduh kamu mengenai omong kosong. Sama-sama Bu Cika. Iya, aku pasti tetap belajar kok.